Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyanti Lesang dengan NIM 2302010033, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 6 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriyanti Lesang dengan NIM 2302010033, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 6 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi informasi digital mengenai penggunaan aplikasi manajemen citasi dalam penulisan karya ilmiah. Pada video ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan langsung penggunaan aplikasi Zotero, mulai dari menambahkan referensi secara manual dan otomatis, mengelola folder referensi, membuat citasi di dalam teks, sehingga membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, sebelum memulai, pastikan teman-teman telah menginstal aplikasi Zotero dan plugin Zotero untuk Microsoft Word, agar seluruh fitur yang akan saya demonstrasikan ini itu dapat dilakukan atau digunakan dengan baik. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu aplikasi Zotero. Jadi, Zotero ini merupakan aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengutip berbagai sumber referensi dalam penulisan akademik. Nah, aplikasi ini sangat membantu mahasiswa, dosen, dan juga peneliti karena dapat membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Adapun beberapa kelebihan Zotero, diantaranya yang pertama, gratis dan mudah digunakan. Kemudian mendukung berbagai gaya citasi, kemudian dapat menyimpan artikel PDF, kemudian terhubung langsung dengan Microsoft Word, serta dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Nah, karena alasan tersebut, Zotero ini menjadi salah satu aplikasi manajemen referensi yang banyak digunakan dalam dunia akademik. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menunjukkan cara menambahkan referensi secara manual. Pertama-tama kita buka aplikasi Zotero terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran atau layar utama dari aplikasi Zotero. Nah, pada bagian kiri atas aplikasi Zotero, pada bagian ini, itu kita bisa mengklik tanda tambah atau new item ini. Nah, setelah diklik, akan muncul berbagai fitur atau berbagai jenis sumber referensi yang ingin kita gunakan. Ada buku, ada jurnal artikel, ada tesis, dan lain-lain. Nah, karena saya ingin menambahkan referensi berupa buku, jadi saya akan memilih book. Nah, setelah memilih book ini, pada panel sebelah kanan ini akan muncul kolom-kolom informasi seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengisi data buku tersebut satu persatu. Jadi, nah contohnya seperti ini. Ini adalah buku yang ingin saya jadikan sebagai referensi. Judulnya Literasi Media Digital. Jadi untuk title ini, kita akan memasukkan judul bukunya. Judul bukunya tadi Literasi Media Digital. Kemudian ada author. Author ini adalah nama penulis buku. Untuk class, itu artinya adalah nama belakang dari si penulis.
Kemudian untuk verse-nya nanti itu adalah nama depan dari si penulis. Jadi untuk penulis buku ini ada beberapa orang ya. Yang pertama ada Tita Melia Miliane. Miliane ini adalah nama belakangnya. Jadi kita bisa taruh di sini Miliane. Kemudian nama depannya Tita. Seperti ini. Karena penulis dari buku ini itu lebih dari satu orang, kita bisa menambahkan klik tanda tambah seperti ini. Kita lihat penulis keduanya ada Kurniawati Darmawaningrum. Jadi di sini kita bisa tulis nama belakang dari si penulis kedua tadi. Kemudian nama depannya. Seperti ini. Dan kalau mau ditambah lagi boleh klik tanda tambah ini. Kalau penulisnya masih ingin ditambah ke bawah. Kemudian pada kolom date, ini kita akan memasukkan tahun terbit. Tahun terbit bukunya. Tahun terbit buku ini adalah 2023. Kemudian pada kolom publisher, ini adalah nama penerbit. Ini adalah nama penerbitnya, Widina Media Utama. Kita masukkan. Seperti ini. Nah, setelah seluruh data yang ada di panel kanan ini telah diisi, referensi itu otomatis akan tersimpan di dalam Zotero tanpa perlu menekan tombol simpan. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa referensi tersebut sudah muncul pada daftar referensi di bagian tengah aplikasi ini. Nah, jadi cara ini itu cocok digunakan ketika kita memiliki sumber yang datanya harus dimasukkan sendiri. Nah, ini adalah contoh atau praktik dari menambahkan referensi secara manual. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara menambahkan referensi secara otomatis. Nah, pada bagian toolbar di atas ini terdapat icon seperti tongkat sihir. Ini adalah tempat untuk kita menambahkan referensi secara otomatis. Kita klik. Setelah diklik akan muncul kotak pencarian kecil seperti ini, di mana pada kotak ini itu kita dapat memasukkan ISBN untuk buku, DOI untuk artikel jurnal, dan yang lainnya. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan DOI dari sebuah artikel jurnal. Jadi, kita tinggal buka atau cari sebuah artikel jurnal seperti ini, kemudian cari DOI-nya. Kita salin, terus masuk ke aplikasi Zotero lagi. Kemudian tinggal kita paste. Setelah itu kita klik enter. Kita tunggu. Dan seperti ini. Ini referensinya itu sudah masuk ya.
Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa referensi itu berhasil ditambahkan secara otomatis. Jadi informasi seperti nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan tahun terbit itu telah terisi secara otomatis. Nah, cara ini itu jauh lebih cepat dibandingkan memasukkan data satu per satu. Nih, kita bisa lihat di sini, pada panel sebelah kanan, judul artikel, nama penulisnya itu sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan membuat folder atau collection. Jadi setelah referensi itu berhasil ditambahkan, langkah berikutnya adalah mengelola referensi agar lebih rapi. Nah, pada panel sebelah kiri di atas, itu terdapat icon tambah seperti ini. Kita bisa mengkliknya. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini untuk nantinya kita bisa memberi nama folder yang akan kita buat. Contohnya, setelah itu kita bisa klik Create Collection. Nah, foldernya sudah jadi seperti yang telah kita buat tadi. Sekarang kita tinggal memasukkan referensi untuk folder ini. Jadi untuk memasukkan referensi ke dalam folder tersebut, kita cukup menarik atau drag referensi dari bagian tengah ini ke folder yang telah kita buat tadi. Jadi kita tahan atau klik seperti ini, kemudian kita masukkan ke folder yang telah kita buat tadi, seperti ini. Nah, sekarang referensi tersebut itu telah tersimpan di dalam folder yang telah kita buat. Nah, dengan cara ini, itu referensi dapat dikelompokkan berdasarkan mata kuliah, penelitian, ataupun skripsi yang kita buat sehingga lebih mudah kita temukan. Selanjutnya kita akan membuat citasi di dalam teks. Nah, langkah pertama kita buka aplikasi Word terlebih dahulu. Kemudian pada bagian atas Word ini kita bisa lihat terdapat tab Zotero yang menunjukkan bahwa plugin Zotero itu telah berhasil terpasang. Nah, kemudian untuk menambahkan citasi di dalam teks ini, kita dapat menempatkan kursor pada akhir kalimat yang ingin diberikan citasi. Misalkan kalimat ini itu akan kita berikan citasi, jadi kita letakkan kursornya di akhir kalimat, kemudian kita klik add atau edit citation. Nah, di sini pada kolom ini kita tinggal memasukkan judul ataupun nama penulis dari referensi yang ingin dimasukkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah referensi yang ingin saya masukkan. Tinggal kita klik, kemudian kita klik enter. Sekarang citasi telah muncul secara otomatis pada teksnya. Jika ingin menambahkan nomor halaman untuk kutipan langsung, kita bisa mengklik kembali citasi tersebut, lalu tambahkan nomor halaman pada kolom page number. Kemudian kita bisa mengklik enter. Nah, citasi itu akan diperbarui secara otomatis. Kemudian yang terakhir adalah membuat daftar pustaka otomatis. Jadi setelah semua citasi selesai dimasukkan ke dalam dokumen, langkah berikutnya adalah membuat daftar pustaka. Jadi kita tinggal mengarahkan kursor ke halaman terakhir dokumen. Kemudian kita mengetik
judul daftar pustaka. Kemudian kita tinggal arahkan kursornya di bawah sini dan tinggal mengklik add atau edit bibliografi. Kita klik. Nah, dalam beberapa detik Zotero akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa daftar pustaka ini telah tersusun sesuai dengan format APA7. Nah, jika nantinya ada citasi baru yang ingin ditambahkan, daftar pustaka itu akan otomatis diperbarui oleh Zotero. Nah, inilah salah satu keunggulan utama Zotero yang dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan penulisan referensi. Kita juga bisa mengedit daftar pustakanya agar terlihat lebih rapi lagi. Kita ubah tulisannya menjadi Times New Roman, kemudian 12, kemudian kita rata kanan kiri. Nah, jika sudah seperti ini, daftar pustakanya terlihat lebih rapi. Nah, itulah tadi beberapa praktik yang telah saya lakukan. Jadi berdasarkan praktik yang telah dilakukan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa Zotero ini merupakan aplikasi manajemen referensi yang sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah. Melalui Zotero ini kita dapat menambahkan referensi secara manual, secara otomatis, mengelola folder referensi, membuat citasi di dalam teks, dan juga dapat membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, dengan memanfaatkan Zotero ini, proses penulisan karya ilmiah dapat menjadi lebih mudah, lebih rapi, dan juga lebih efisien. Selain itu, penggunaan Zotero juga merupakan salah satu bentuk penerapan literasi informasi digital yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi Zotero yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan membantu dalam memahami penggunaan aplikasi manajemen citasi untuk kebutuhan akademik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.